Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Hazelia Zafira Aziz dengan NIM 20136103, Prodi Geografi NK, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Untuk memenuhi tugas mata kuliah ujian tengah semester Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu mata kuliah Bapak Muhammad Prima Ersya, SHMH. Baik Pak, sebelumnya mohon maaf jika nanti ada kesalahan kata maupun kekurangan pada penyampaian resum materi yang akan saya sampaikan dari pertemuan pertama perkuliahan hingga akhir sebelum ujian tengah semester. Baiklah Pak, pada pertemuan pertama perkuliahan pendidikan kewarganegaraan yaitu membahas tentang RPS dan silabus perkuliahan, dan pada pertemuan kedua materi yang disampaikan yaitu terkait tentang urgensi mempelajari pendidikan kewarganegaraan dan tantangan pendidikan kewarganegaraan dalam konteks perguruan tinggi. Pada materi pertemuan kedua ini, yang akan dibahas yaitu alasan mengapa pentingnya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu urgensi. Urgensi artinya adalah hal yang sifatnya sangat penting. Jadi urgensi itu adalah suatu hal yang mendorong kita dan memaksa kita untuk agar segera diselesaikan. Jadi, apa itu pentingnya pendidikan kewarganegaraan dalam perguruan tinggi? Pendidikan kewarganegaraan dalam perguruan tinggi adalah suatu bentuk pendidikan untuk mengembangkan kultur demokratis di kalangan mahasiswa yang mencakup kebebasan, kemerdekaan, persamaan, toleransi, dan menahan diri dalam kalangan mahasiswa. Pendidikan kewarganegaraan ini berharap agar mahasiswa memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara, serta memiliki sikap bertoleransi tinggi dan berpikir kritis dalam menghadapi segala permasalahan dalam kehidupan bermasyarakat, sosial, maupun di berbangsa dan bernegara. Urgensi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi yaitu agar mahasiswa tidak terserabut dalam akar budayanya sendiri, sehingga mahasiswa memiliki kaidah atau tuntunan dalam bersikap, bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila. Ada beberapa alasan lain kenapa perlunya pendidikan kewarganegaraan pada mahasiswa saat ini. Pertama, telah pudarnya sikap demokratis yang ada di masyarakat saat ini. Yang kedua, adanya sikap KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme di masyarakat, serta penyelenggaranya itu juga masyarakat itu sendiri serta pemerintah di Indonesia saat ini. Yang kedua, telah pudarnya sikap toleransi di masyarakat. Alasan serta konsep pendidikan kewarganegaraan dapat kita lihat dari 3 sumber. Yang pertama dapat dilihat dari sumber sosiologis, historis, dan politis pendidikan kewarganegaraan tersebut. Dari sumber historisnya, pendidikan kewarganegaraan ini telah jauh dimulai sebelum Indonesia merdeka. Presiden Soekarno pernah berkata, jangan pernah meninggalkan sejarah. Makna ini berarti kita diwajibkan atau diperintahkan agar tidak melupakan sejarah, karena sejarah itu memiliki fungsi yang penting dalam suatu bangsa, agar kita tidak melakukan kesalahan yang sama nantinya di kemudian hari. Dalam konteks tersebut, sejarah berfungsi membangun bangsa Indonesia agar lebih bijaksana di masa depan. Dalam pendidikan kewarganegaraan inilah diharapkan mahasiswa memiliki berbagai macam inspirasi untuk melakukan suatu kegiatan serta ikut berpartisipasi dalam suatu kegiatan yang berfungsi untuk pembangunan bangsa dengan menghindari berbagai macam perilaku yang bernuansa mengulangi kesalahan sejarah di masa lalu. Selanjutnya, dapat kita lihat dari sumber sosiologis pendidikan kewarganegaraan. Dari sosiologi artinya itu adalah bagaimana ilmu mempelajari tentang hubungan sosial. Jadi diharapkan dengan adanya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, nantinya mahasiswa dapat mempelajari dan menemukan bagaimana itu proses sosial, struktur sosial, berbagai macam perubahan sosial, serta menghadapi masalah sosial nantinya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Terakhir, dapat kita lihat dari sumber politis pendidikan kewarganegaraan.
Politis pendidikan kewarganegaraan ini dapat terlihat dari fenomena bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Dengan adanya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, diharapkan mahasiswa memiliki upaya atau usaha untuk mewujudkan suatu kehidupan politis yang ideal sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, pada pertemuan kedua ini juga membahas tentang esensi dan urgensi pendidikan kewarganegaraan di masa depan bagi Indonesia. Jadi, diperkirakan di masa depan sekitar pada tahun 2045 Indonesia akan memperingati 100 tahun kemerdekaan. Lantas bagaimanakah Indonesia pada saat itu? Pada tahun sekitar 2030 nanti sampai tahun 2045, Indonesia akan memiliki masyarakatnya yang produktif, yaitu dari umur 16 tahun hingga 64 tahun. Kita sebagai mahasiswa juga termasuk dalam usia produktif saat tahun itu. Lantas bagaimanakah Indonesia? Bagaimana Indonesia ke depannya? Apa saja tantangan? Apa saja perubahan yang akan terjadi ke depannya? Karena nasib suatu bangsa ditentukan oleh bangsanya sendiri. Jadi kita, dengan adanya pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi, diharapkan mahasiswa sebagai usia yang produktif nantinya mampu berproduksi secara optimal serta mempersiapkan dengan baik dan benar menghadapi segala masalah sosial nantinya dengan melalui pendidikan kewarganegaraan. Demikian pula dengan pendidikan kewarganegaraan di masa depan. Tentu saja akan terjadi perubahan substansi pada pendidikan kewarganegaraan tergantung konstitusi nantinya di Indonesia. Pendidikan kewarganegaraan akan sangat terpengaruh oleh konstitusi di Indonesia serta tuntutan eksistensi bangsa Indonesia. Apakah di masa depan Indonesia akan menjadi satu negara yang dihormati dan disegani nantinya? Apakah Indonesia akan berjaya ke depannya? Itu tergantung bagaimana kita sebagai mahasiswa yang berusia produktif nantinya menghadapi segala masalah sosial itu. Maka melalui pendidikan kewarganegaraan diharapkan di perguruan tinggi ini mahasiswa mampu menerapkan itu semua untuk menciptakan negara dan bangsa Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dapat disimpulkan dari ketiga sumber yang dilihat dari pendidikan kewarganegaraan ini secara politisnya, tentu saja pendidikan kewarganegaraan akan melakukan perubahan-perubahan tergantung tentang bagaimana hukum Indonesia ke depannya dan bagaimana substansi dan konstitusi di Indonesia pada saat tahun yang akan datang. Dan secara sosiologis tentu saja sudah wajar pendidikan kewarganegaraan Indonesia akan mengalami perubahan tergantung bagaimana sikap masyarakat di masa yang akan datang. Selanjutnya ini adalah pembahasan saya terakhir untuk materi pertemuan kedua, yaitu adalah contoh-contoh sikap pendidikan kewarganegaraan. Bagaimanakah praktik kewarganegaraan itu, terutama di kalangan mahasiswa? Yang pertama, menunjukkan sikap toleransi dengan cara berteman dengan siapa saja yang berbeda ras maupun suku, bangsa, dan negara, serta menghormati satu sama lain perbedaan, sehingga nantinya berdampak kita akan banyak teman dan terjalinnya hubungan yang baik sesama kita. Lalu, menunjukkan sikap gotong royong di lingkungan perkuliahan nantinya maupun di lingkungan masyarakat itu akan menunjukkan bahwa bangsa Indonesia itu cinta kerjasama sesuai dengan Pancasila kita. Dan selanjutnya yaitu dengan tidak memilih-milih teman itu akan mempererat hubungan kita, tali persaudaraan kita sebagai bangsa Indonesia. Pada pertemuan ketiga yaitu bagaimana esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan karakter bangsa. Poin pertama yang saya akan bahas pada pertemuan ketiga ini yaitu konsep dan urgensi identitas nasional. Identitas nasional berasal dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Identitas berasal dari bahasa Inggris yaitu identity. Dalam KBBI, identitas artinya itu ciri-ciri atau kodam khusus seseorang. Bagaimana identitas itu menandakan seseorang itu. Lalu kata nasional berasal dari bahasa Inggris national yang artinya bersifat kebangsaan. Identitas nasional bagi bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan
sikap yang dijadikan pedoman dalam berperilaku. Semua identitas ini yang akan menjadikan ciri identitas nasional bagi bangsa Indonesia sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut serta norma dasar yang dijadikan pedoman dalam berperilaku. Semua identitas ini akan menjadi suatu ciri yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa yang lainnya. Konsep identitas nasional menurut pendekatan yuridis dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 15 yaitu membahas tentang bangsa negara, bahasa nasional kita apa, lalu bendera kita, lambang negara kita, serta lagu kebangsaan kita. Konsep identitas nasional Indonesia dalam arti jati diri menurut Kaelan tahun 2002 bahwa jati diri Indonesia adalah nilai-nilai Indonesia yang merupakan gagasan dari bangsa negara Indonesia yang dianggap baik watak maupun sikap. Jadi nilai dasar yang telah dirumuskan dalam nilai-nilai Pancasila itu sebagai jati diri bangsa Indonesia sekaligus identitas nasional Indonesia. Berdasarkan uraian-uraian di atas, bahwa Pancasila itu bukan hanya sekedar lambang ataupun sebutan bagi bangsa Indonesia, tapi Pancasila itu merupakan jati diri bangsa kita Indonesia. Pancasila dipahami bukan rumus dan isinya, tapi nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya. Sebaiknya kita harus menirunya, dan karena itu merupakan jati diri bangsa Indonesia. Dengan sikap dan perilaku yang kita tampilkan dengan Pancasila sebagai jati negara Indonesia akan menunjukkan kita sebagai bangsa Indonesia. Di sana akan nantinya dapat membedakan bagaimana sikap orang Indonesia dengan orang luar negara lain. Jadi dengan adanya sikap atau nilai luhur yang kita terapkan pada diri kita sebagai bangsa Indonesia, nantinya akan menunjukkan ciri khas kita sebagai bangsa Indonesia dengan bangsa negara lain. Dengan demikian, kepribadian yang muncul dari waktu ke waktu akan memunculkan satu ciri khas yang akan membuat satu keunikan masyarakat Indonesia dari bangsa lain. Dengan demikian, Pancasila sebagai jati diri bermakna kepribadian, identitas, serta terwujud dengan nilai kesatuan. Selanjutnya, pada pertemuan ketiga ini, saya juga akan membahas bagaimana sumber historis, politis, dan sosiologis identitas nasional. Secara historisnya, identitas nasional ditandai dengan kesadaran bangsa Indonesia pada saat itu yang sedang dijajah. Karena pada saat itu dikenal dengan masa kebangkitan nasional. Karena bangsa Indonesia sadar dengan jati dirinya sebagai bangsa yang sedang dijajah, maka muncullah kebangkitan nasional dari diri mereka untuk bisa merdeka, untuk bisa bangkit dan sadar bahwa mereka harus merdeka. Kesadaran itu tidak muncul begitu saja, tapi kesadaran itu tuh muncul karena pendidikan terutamanya. Pendidikan itu akan menyadarkan bangsa Indonesia, membuat rakyat Indonesia itu sadar dan mau untuk maju serta memiliki kesadaran tentang identitas nasional. Pendidikan itu tuh muncul karena dampak politik etis pada saat itu. Itulah dapat kita lihat dari sumber historis identitas nasional. Selanjutnya, dapat kita lihat dari sosiologisnya, identitas nasional terbentuk karena adanya komunikasi, interaksi, serta apa yang dihadapi oleh masyarakat Indonesia pada saat mereka dijajah dan perjalanan panjang bangsa Indonesia untuk mencapai merdeka. Identitas nasional itu tuh muncul pada saat Indonesia merdeka, baik itu dilakukannya upacara-upacara kenegaraan, formal maupun non-formal, maupun juga dengan pendidikan. Dengan itu akan menunjukkan identitas nasional Indonesia saat itu. Karena secara bertahap nanti itu akan muncul dengan aspek dari kulitnya, bahasa Indonesia, bentuk tubuhnya, atribut yang dipakai bangsa Indonesia pada saat acara-acara tersebut. Lalu terakhir tuh secara politis, identitas nasional itu muncul dari lambang bangsa Indonesia, lambang bendera Indonesia, bahasa nasional bahasa Indonesia dipakai saat itu, serta lagu kebangsaan Indonesia yaitu Indonesia Raya pada saat zaman kemerdekaan. Itu adalah satu bentuk-bentuk identitas nasional yang muncul secara politis. Dan juga Garuda sebagai lambang negara Indonesia. Bentuk-bentuk itu tersebut diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945.
Selanjutnya, saya juga akan membahas tentang argumen dan tantangan dinamika identitas nasional. Saya juga melihat beberapa kasus dan peristiwa yang terjadi. Salah satunya itu lunturnya nilai-nilai luhur dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti rendahnya semangat gotong royong, telatnya membayar pajak, banyaknya pelanggaran kepatuhan atau tata tertib. Yang kedua, tidak adanya lagi rasa nasionalisme dan cinta tanah air, seperti lebih mencintai bahasa negara lain, mengagungkan prestasi bangsa lain daripada bangsa sendiri, dan juga lebih bangga menggunakan produk di luar negeri daripada menggunakan produk bangsa sendiri. Itu adalah merupakan salah satu tantangan identitas nasional. Tiga, nilai-nilai Pancasila juga kadang tidak diaplikasikan lagi seperti dengan sikap-sikap yang negatif, dengan tidak jujur, curang, malas, lalu buang sampah sembarangan dan lain-lain. Dan juga pernah saya lihat waktu itu ada juga masyarakat Indonesia yang lebih bangga menggunakan bendera bangsa lain daripada bangsa negara Indonesia dan menggunakan bahasa asing daripada bahasa Indonesia. Dan dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri yang merupakan karakteristik landasan dari perasaan serta keyakinan kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Identitas nasional bangsa Indonesia sangat penting karena yang pertama itu bangsa Indonesia dapat dibedakan dengan bangsa lain di kewibawaan negara agar memiliki suatu ciri khas bangsa Indonesia, serta penting juga karena merupakan proses keberlangsungan bangsa Indonesia agar mereka mampu bersatu dengan bangsa-bangsa lain. Selanjutnya itu pada pertemuan keempat membahas tentang integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Dimulai dari konsep dan urgensi dari integrasi nasional Indonesia. Secara etimologi, integrasi nasional itu terbagi dari dua kata, integrasi dan nasional. Integrasi yang artinya itu keseluruhan, sedangkan nasional itu artinya bangsa. Namun, ada dua dasar pengertian dari integrasi nasional. Yang pertama itu dari secara politiknya, bahwa integrasi nasional itu suatu upaya untuk menyatukan berbagai elemen masyarakat, baik dari latar belakang sosial, politik, agama, untuk masuk ke dalam satu wilayah teritorial untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan. Sedangkan secara budaya, bahwa integrasi nasional itu adalah proses untuk menyesuaikan berbagai macam budaya yang ada di Indonesia agar mewujudkan keseimbangan, selaras, dan serasi untuk mewujudkan negara kesatuan. Lalu, dalam realita nasional, integrasi nasional itu dapat dilihat dari tiga aspek. Yang pertama itu aspek politik, sosial budaya, dan ekonomi. Dalam integrasi politik, terbagi dua dimensi. Yang pertama ada dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dimensi vertikal itu dimensi yang berhubungan dengan elit dan massa, seperti dari pemerintah dengan rakyat, seterusnya dan sebaliknya hubungan itu. Sedangkan dimensi horizontal menyangkut masalah tentang hubungan teritorial seperti antar suku, agama, bangsa, dan masyarakat. Sedangkan integrasi ekonomi yaitu hubungan adanya ketergantungan antar rakyat untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Lalu terakhir itu adalah integrasi sosial budaya. Integrasi sosial budaya ini adalah proses penyesuaian atau persatuan antar unsur-unsur yang berbeda seperti bahasa, kebiasaan, etnis, ras, suku, maka disatukan oleh integrasi sosial budaya. Alasan dibutuhkannya integrasi nasional Indonesia karena Indonesia masih negara yang berkembang dan masih mencari jati dirinya. Dan juga integrasi nasional ini adalah satu cara untuk menyatukan keberagaman yang ada di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika.
Lalu, adapun tantangan dalam mewujudkan integrasi nasional Indonesia itu seperti maraknya kriminalitas di masyarakat dan juga maraknya KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme di penguasa pemerintahan, dan juga adanya birokrasi sipil dan militer, dan juga sistem pendidikan atau pendidikan yang belum memadai dan tidak maju secara merata. Esensi integrasi nasional adalah bahwa adanya kesadaran akan konsep Bhinneka Tunggal Ika, sedangkan urgensi dari integrasi nasional itu merupakan kesadaran dan keharusan yang mutlak sebagai bentuk dari konsekuensi kita sebagai bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Pada pertemuan 5 dan pertemuan 6 itu berkaitan tentang Konstitusi Indonesia dan Undang-Undang 1945, dimulai dari konsep dan urgensinya, lalu bagaimana sumber historis, sosiologis, dan politis, serta bagaimana alasan pentingnya konstitusi di Indonesia. Konsep konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi itu merupakan seperangkat aturan atau hukum bagaimana pemerintah itu diatur dan dijalankan, atau bisa juga disebut konstitusi ini adalah hukum dasar negara. Konstitusi ini juga merupakan satu kumpulan asas-asas mengenai bagaimana pemerintah itu mengatur dan apa yang diperintahnya dan bagaimana hubungan antara keduanya. Alasan perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yang pertama itu agar membatasi tindakan dari pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang, dan juga menjamin hak asasi manusia, serta menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Alasan perlunya konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat juga kita lihat pada sumber sosiologis, historis, dan politisnya. Ada 3 alasan mengapa itu penting. Yang pertama itu adanya pandangan yang kuat mengalahkan yang lemah dan munculnya kekuasaan raja yang absolut serta pemerintah yang berkuasa sewenang-wenang. Dari sumber sejarahnya, perjuangan hak asasi manusia pada saat itu dimulai dengan adanya konstitusi. Konstitusi negara pada saat itu dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar warga negara serta menjamin agar penyelenggara negara tidak bertindak sewenang-wenang. Itu dari sumber sejarah atau historisnya tentang konstitusi nasional. Konstitusi tertulis negara Indonesia, salah satunya itu Undang-Undang Dasar 1945. Jadi, konstitusi itu tuh terbagi atas 2 pengertian dasar, dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti sempit, konstitusi itu dimaksudkan untuk berupa seperangkat dokumen-dokumen yang berisi aturan-aturan dasar dalam menyelenggarakan negara. Sedangkan dalam arti luas, yaitu merupakan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, tentang berisi bagaimana negara itu dibentuk dan dijalankan. Undang-Undang 1945 Negara Republik Indonesia merupakan satu konstitusi atau peraturan hukum dasar tertinggi di Indonesia. Tantangan dinamika dari Konstitusi Nasional Indonesia dalam masa sejarahnya telah terjadi seiring dengan perubahan konstitusi dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia. Dinamika konstitusi yang terjadi di Indonesia awalnya dimulai dari Undang-Undang Dasar 1945 pada masa kemerdekaan, lalu menjadi Konstitusi RIS 1949, lalu menjadi Undang-Undang Dasar Sementara 1950, lalu menjadi Undang-Undang NRI 1945, dan Undang-Undang NRI pada masa Orde Baru. Itu merupakan dinamika dari Konstitusi Indonesia. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi itu merupakan hukum dasar suatu negara. Jadi suatu negara tidak akan dapat berjalan tanpa adanya konstitusi atau hukum dasar tersebut dalam ketatanan negara. Sehingga norma maupun perilaku bangsa Indonesia maupun pelanggaran-pelanggarannya nanti akan ditentukan oleh Undang-Undang Dasar 1945, dan tidak boleh ada undang-undang yang menentang Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, pada materi pertemuan ke-7 itu membahas tentang konsep dan urgensi harmoni hak dan kewajiban warga negara serta sumber sosiologis, politis, dan historis dari hak
dan kewajiban warga negara, serta alasan kenapa pentingnya adanya harmoni antara kewajiban dan hak warga negara. Saya akan menjelaskan poin tentang harmoni antara hak dan kewajiban warga negara. Sebelumnya, kita harus tahu apa itu hak dan kewajiban. Hak adalah sesuatu yang harus didapatkan oleh individu, sedangkan kewajiban adalah suatu hal yang harus kita lakukan untuk mendapatkan hak. Hak dan kewajiban adalah suatu yang tidak dapat dipisahkan karena ada hubungan timbal balik antara hak dan kewajiban. Hak yang dimiliki oleh warga negara itu didapatkan oleh warga negara hak tersebut jika warga negara telah memenuhi kewajibannya sebagai warga negara. Konsep hak dan kewajiban warga negara ini adalah suatu hal yang akan membahas tentang bagaimana hubungan warga negara dengan negara. Alasan perlunya harmoni antara kewajiban dan hak warga negara karena untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara warga negara dan negara serta hubungan yang seimbang juga antara warga negara dan negara dan juga untuk menciptakan hubungan yang harmonis dalam bernegara sehingga adanya kesinambungan antara kepentingan rakyat dengan pemenuhan hak dan kewajibannya oleh negara nantinya. Lalu saya juga akan menjelaskan tentang sumber historis, politis, dan sosiologis dalam harmoni hak dan kewajiban warga negara. Dari sumber historisnya atau sejarahnya dapat dilihat pada perjuangan dalam menegakkan HAM oleh John Locke, seorang filsuf Inggris dari Eropa. Dan dalam hal tersebut dapat kita lihat dari 3 fenomena yang terjadi pada saat itu, seperti pada peristiwa Magna Carta, Revolusi Amerika, serta Revolusi Prancis. Dari 3 fenomena tersebut didapatkan 4 hak atau kebebasan, yang seperti yang pertama itu adalah kebebasan berbicara dan berpendapat, kebebasan beragama, kebebasan dari kemelaratan, serta kebebasan dari ketakutan. Sedangkan di Indonesia, perkembangan HAM dimulai dari periode sebelum Indonesia merdeka. Selanjutnya, kita dapat juga lihat dari sumber sosiologisnya bagaimana adalah hubungan antar manusia. Dalam sumber sosiologis ini ditunjukkan munculnya sikap buruk seperti munculnya autokrasi dan juga pada masa orde baru bukan demokrasi yang kita peroleh tapi adalah oligarki, yaitu fokus hanya kepada elit kecil saja. Lalu pada sumber politiknya dapat kita lihat bahwa politik itu mendasari dari hak dan kewajiban warga negara. Kita lihat pada perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Ya, pada pertemuan ke-8, materi yang dibahas juga membahas tentang hak dan warga negara dengan poin-poin sebagai berikut. Yang pertama itu adalah argumen dan tantangan dinamika tentang harmoni dan hak kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara mengalami dinamika dengan dibuktikan dengan adanya perubahan-perubahan pada Undang-Undang Dasar 1945 serta perubahan-perubahan pada Undang-Undang Dasar lainnya. Dengan begitu, jaminan antara hak dan kewajiban warga negara dijamin oleh negara. Dengan terjadinya dinamika tersebut diupayakan agar hak dan kewajiban warga negara tersebut tetap seimbang dan harmonis antara hak dan kewajibannya. Itulah yang menandakan adanya dinamika atau perubahan terbesar yang terjadi pada Undang-Undang 1945 yang mengatur juga tentang hak dan kewajiban warga negara. Selanjutnya, poin yang akan dibahas pada pertemuan 8 ini yaitu esensi dan urgensi harmonis dari hak dan kewajiban warga negara. Hak dan kewajiban warga negara itu penting juga dijamin dengan adanya di bidang agama, politik, pendidikan, pertahanan dan keamanan, serta kesejahteraan rakyat. Dari agama, esensi dan urgensi harmonis hak dan kewajiban warga negara itu diatur oleh pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 tentang kebebasan beragama dan memeluk agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Dan pada pendidikan dan kebudayaan juga diatur pada pasal 31 ayat 3 Undang-Undang 1945 tentang akan diselenggarakannya pendidikan nasional. Dan pada pertahanan dan keamanan juga dijamin hak dan kewajiban warga negara tersebut tentang
bagaimana sistem keamanan di Indonesia antara TNI dan rakyat, polisi, dan bagaimana sistem tersebut. Itulah hasil rangkuman materi yang saya sampaikan, Pak, dari pertemuan kedua hingga pertemuan ke-8 sebelum ujian tengah semester. Terima kasih, dan mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun kekurangan dalam penyampaian resum materi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.